kecelakaan bus pariwisata di beberapa daerah, Karawang, Mojokerto, dan terbaru di wilayah Ciamis hingga menelan korban jiwa tentu menimbulkan luka mendalam bagi para keluarga korban. Bagaimana kejadian kecelakaan ini bisa terjadi? Apa sebetulnya menjadi penyebabnya? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Oh siap, oke. Senin pagi 16 Mei 2022. Duka menyelimuti sejumlah korban kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto. Tak ada yang menyangka bus yang membawa 33 penumpang rombongan wisatawan ini berakhir dengan tragis. Bus ini membawa wisatawan dari Benowo, Surabaya. Rombongan ini berwisata dari Surabaya ke Jawa Tengah. Saat kejadian, bus tengah melaju kembali ke Surabaya untuk pulang. Tapi kenyataan berkata lain. Sebagian penumpang tak kunjung tiba di rumah, melainkan bus pariwisata Ardiansyah menabrak tiang variabel message sign atau VMS di kilometer 712.400A Tol Surabaya Mojokerto. Dan inilah gambar ketika peristiwa naas itu terjadi. Para korban selamat yang sudah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Namun tak sedikit para penumpang yang langsung tewas di tempat kejadian. Hingga Jumat 20 Mei 2022, korban yang meninggal akibat kecelakaan itu berjumlah 16 orang. Kisah pilu ini pun hingga kini masih menyelimuti para keluarga korban. Barang-barang yang hingga kini masih tersimpan di Polres Mojokerto Kota merupakan barang korban bus naas itu. Ika merupakan salah satu keluarga korban yang kami temui saat dirinya melakukan pencarian barang keluarganya yang selamat. Kesedihan Ika pun masih terus tergambar ketika dirinya menceritakan bahwa ia kehilangan 3 orang anggota keluarganya yang ikut dalam rombongan itu. Lagi cari barang korban atas nama siapa, Mbak? Febrio. Febrio juga ada yang meninggal. Saudara juga ada yang meninggal. Berapa orang berarti total, Mbak? Dari saudara 3. Dari saudara 3. Jangan tanya, Mbak. Oh iya. Meskipun rasa sedih dan diselimuti kepanikan, namun Ika tak henti untuk terus mencari barang saudaranya yang masih tersimpan di Polres Mojokerto. Meskipun Ika tidak ikut dalam rombongan itu, namun Ika yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Febri pun membagikan informasi kepada kami soal bagaimana kondisi bus tersebut sebelum mengalami kecelakaan. Mas Febri sempat cerita sama Mbak Ika waktu pas di rumah sakit atau sempat ngobrol gitu nggak, Mbak? Ya waktu keadaan ke Surabayanya itu kan pakai ambulans, saya dampingi gini. Loh kok nggak istirahat, kenapa gitu? Nggak digantiin supir cadangannya gitu. Sudah diingatkan, ayo kita istirahat, itu sempat oleng katanya. Langsung supirnya itu dibangunin gitu loh. Sudah kecapean katanya gitu. Itu jadi yang bangunin penumpangnya, Mbak? Iya, sudah bilang gitu. Adik saya ngerti kan soalnya itu lo main game gitu loh adik saya. Lo kok gini gitu. Langsung bilang ke temannya. Itu loh sudah capek mungkin, ayo kita istirahat. Enggak apa-apa bilang gitu. Febri adalah salah satu keluarga Ika yang selamat dari peristiwa tragis itu. Hingga kini Febri masih terbaring di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
maaf Mas, yang nyetir itu waktu itu siapa Mas, yang perjalanan dari apa namanya pulang perginya itu siapa? Kurang paham kalau yang nyetir. Oh. Namanya Tapi nggak tahu. tapi sempat ada ini pergantian supir gitu, betul Mas? Iya katanya sih ada. Pergantian supir itu di mana Mas kalau boleh tahu? Pas lokasinya di mana? Terus area Ngawi kalau nggak salah, lupa. Oh Ngawi, itu baru pergantian supir ya di situ ya. Tapi sebelum pergantian supir tuh perjalanan lancar Mas. Lancar-lancar aja. Setelah ada pergantian supir itu juga lancar aja atau gimana? Ya itu ya. Kurang paham sih. Soalnya saat itu saya posisi tidur. Oh posisinya tidur. Iya, posisi tidur. Yang Mbak Iya, Ika yang cerita itu. adik yang satunya tangganya ini gitu, tangganya bilang gitu loh, katanya sempat oleng gitu, terus mau istirahat nggak jadi diteruskan gitu. Tapi di di dalam bus itu ada orang atau penumpang-penumpang pada ngomong apa udah Pak istirahat aja itu gitu Mbak ceritanya atau Enggak, gimana? ya kayak perasa aja katanya gitu, cuma perasanya aja gitu. Tapi ngomong langsung nggak ke supirnya waktu itu? Enggak, yang supir yang tidur. Oh. Hingga kini, kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada sopir bus naas yang diketahui belakangan bernama Ade Firmansyah ini, dalam lanjutan pemeriksaan, polisi menemukan zat metamfetamin yang menjadi bahan dasar narkotika jenis sabu di dalam urinnya. Secara eksklusif, kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai sang sopir. Dan inilah pengakuan Ade Firmansyah, pengemudi bus naas itu, yang diketahui belakangan ternyata Ade Firmansyah tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM B pada saat kejadian. Tapi waktu itu gimana Mas? Kondisinya sekarang Mas? Siap nggak? Siap. Saya di sini nggak apa-apa Pak? Oke siap. Sebelumnya apa nih? Gila. Sebelah kiri aja ya Mas ya? Iya, sama kanan sama. Tapi waktu kejadian itu kondisi ini Mas, apa namanya, sadar atau sempat pingsan waktu itu? Enggak, pingsan apa? Enggak ya, sadar ya? Oh, oke. Kejadiannya jam berapa waktu itu Mas Ade? 6. Jam 6 pagi. Jadi waktu itu Mas Ade yang nyetir Iya. sendiri? Oh. Itu ada ini Mas, 2 sopir di situ tuh gimana Mas? Cuman saya sama supir aslinya. Oh sopir asli, oh ada sopir aslinya? Iya, Sopir asli itu namanya siapa kalau boleh tahu Mas? Sari. Mas Ari. Oh Mas Ari. Jadi gimana Mas ceritanya kok pada akhirnya Mas Ade yang nyupir? Jadi kan saya punya inisiatif untuk membawakan, terlihat supir saya sudah lelah, capek. Oh Mas Ari ya kelihatan capek gitu ya. Itu dari mana sih Mas sebenarnya Mas perjalanannya? Dari mana yang apanya itu, Pak? Pergantiannya itu perjalanan tuh dari mana mau kemana? Terus sempat ganti sopir tuh pas di Enggak mana? pernah ganti supir. Baru waktu di rest area Saratan atau Witangan itu. Waktu sholat subuh penumpangnya, terus saya kasihkan. Oh sebentar, itu berarti di daerah mana ya Mas ya? Saratan Wilangan sini Pak, sebelum sebelum Nganjuk itu. Oh sebelum Nganjuk. Oh gantiannya di situ ya? Iya, Oh itu dari mana mau kemana Mas ceritanya Mas? ke Surabaya. Mau ke Surabaya? Ya, pulang ke Surabaya Penowo. Oh pulang ke Surabaya dari Wonosobo. dari Wonosobo. Nah dari Wonosobo itu yang nyetir Mas Ari berarti. Oh Mas Ari sempat ngomong kalau capek nih saya gitu. Ya enggak, inisiatif itu. Oh inisiatif. Itu gimana Mas ceritanya Mas waktu itu? Kejadiannya. Heeh. Saya seliut, ngantuk, terus saya sadar ban sebelah kiri saya itu turun jalan.
akhirnya punya niatan buang ke kanan, nggak tahu udah kejadian. Waktu itu kira-kira berapa mas? Waktu pas nyetir itu kecepatannya berapa sih kira-kira? Sekarang 80 kilometeran. Oh terus tiba-tiba ngantuk gitu mas? Iya, tiba-tiba slip gitu aja. Mau sadar udah turun aspal banyak. Saya niat buang kanan, ternyata udah situ. Mas bisa digambarin nggak sih waktu pas kejadian itu sebelum 2 menit ya sebelum kejadian itu kondisi di dalam bus itu gimana? Ya, Bisa lihat penumpangnya gitu. Ya, saya lihat di spion tengah itu penumpangnya ya tidur semua mbak. Penumpang tuh tidur semua? Iya tidur semua. Terus waktu itu 2 menit setelahnya bung langsung ya? Iya. Nabrak apa sih itu mas? Papan ini ya? Papan elektronik Iya, atau apa? papan reklama atau apa ya? Oh, apa pak? Papan tiang Kalau bahasanya VMS, VMS. Badan Musik Sing. Terus habis itu setelah kejadian mas nabrak itu Kepental. ini penumpangnya kepental. Saya nggak tahu penumpangnya. Oh. Saya kan kepental keluar. Oh mas kepental keluar. Oke. Terus kondisi penumpang waktu itu gimana mas? Ya, haus mbak. Yes, saya lihat dari kejauhan aja mbak. Ada yang ya terlihat berdarah sini. Terus sampai ambulan datang itu saya dinaikin ambulan. Udah. Mas ini memang kerja sehari-hari, saya bilangnya sopir atau apa mas? Kernet. Kernet ya? Iya. Oh kernet. Mas tapi punya SIM? Sini. Saya coba. Oh SIM A? Oh kalau untuk yang mengemudikan B. bus? Harusnya pakai B. Iya, yang untuk mengemudikan bus nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang dibantu oleh Korlantas Mabes Polri terus melakukan investigasi terhadap kasus kecelakaan bus ini. Jumat pagi 20 Mei 2022, pihak Korlantas Mabes Polri yang didampingi Polda Jawa Timur dan Polres Mojokerto Kota meluncur ke lokasi kejadian bus naas itu untuk melakukan investigasi. Tim Fakta pun berkesempatan untuk ikut dalam rombongan itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai di lokasi kejadian perkara. Dan inilah lokasi kejadian yang menewaskan 16 orang korban jiwa dalam rombongan bus wisata Ardiansyah. Di sini masih terlihat barang-barang para korban. Dan beton ini merupakan titik terakhir yang dihantam oleh bus Ardiansyah pada saat kecelakaan naas itu. Pihak Korlantas Mabes Polri yang turun ke lapangan langsung melakukan investigasi. Setiap sudut pagar tak lepas dari pantauan tim investigasi gabungan Polri. Garis hitam yang menempel pada dinding pagar pembatas jalan tol ini merupakan titik awal gesekan bus Ardiansyah sebelum akhirnya menghantam beton tiang variable message sign atau VMS di kilometer 712.400A tol Surabaya Mojokerto. Bus yang melaju dengan kecepatan 90 km per jam ini menurut pihak kepolisian sempat juga menghantam papan jasa marga. Sebetulnya bagaimana sih Pak ceritanya kok bisa kejadian kecelakaan kemarin itu terjadi di sini gitu? Jadi kecelakaan kemarin itu terjadi karena bisa dikatakan human error ya. Jadi human error karena pengemudi cadangan ini yang seharusnya tidak mengendarai kendaraan tapi tanpa seizin dan sepengetahuan pengemudi utama. Kemudian karena pengemudi utama saat itu tidur, mengemudikan kendaraan ini sampai ke dari Caruban, dari Caruban, rest area Caruban, kemudian diambil alih oleh pengemudi cadangan ini sampai ke lokasi terjadi kecelakaan lalu lintas ini. Sampai di sini ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak, waktu itu kondisi dari supir cadangan itu gimana sih Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang kondisinya lelah dan mengantuk. Kemudian sudah kita lakukan juga tes laboratorium termasuk tes darah dan tes urin.
Hasilnya nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan terindikasi Menggunakan narkotika atau tidak menggunakan begitu? narkotika atau tidak. Oke, karena itu juga yang harus diklarifikasi ya Pak ya, karena sebelumnya juga sempat dalam konferensi pers disebutkan bahwa yang bersangkutan ini positif menggunakan narkotika jenis sabu. Tentu menjadi pertanyaan publik juga ya Pak ya, ini menggunakannya sudah berapa lama, apakah ketika hari H atau kejadian itu menggunakan atau berapa hari sebelumnya, Ya. itu yang masih belum bisa disampaikan ya Pak? Belum. Oke, Pak, boleh dong Pak kita digambarin Pak situasi di sini ketika kemarin kejadian kecelakaan dan pengemudi cadangan itu menyetir bus tersebut tuh gimana sih Pak ceritanya sampai kemudian kecelakaan itu terjadi? Tapi dapat kita lihat bahwa ini pada saat yang bersangkutan itu mengemudikan kendaraan kemudian menabrak trailer ini termasuk dari Pelang ini Pak? pelang Oh jadi langsung nabrak sini Pak? ya Sini langsung ke akhirnya situ? sampai ini lurus di bekasnya kemudian Oh sampai naik ke sini Pak? di situ ada yang papan reklame itu baru yang bersangkutan menabrak tiang papan reklame. Yang bersangkutan menyampaikan kecepatan sekitar 80. Kemudian dari hasil sementara dugaan setelah kita lakukan olah TKP menggunakan TAA dan baik dari Polda maupun dari Korlantas Polri, dugaan sementara sekitar 90 sampai 100. Dan inilah kondisi terakhir tempat kejadian. Di sini masih terlihat jelas kerusakan parah yang diakibatkan oleh hantaman bus Ardiansyah pada Senin pagi itu. Di atas tanah ini pula lah para penumpang yang kebanyakan saat itu dalam kondisi tertidur, namun harus terbangun dalam kondisi kesakitan dan tak sedikit yang kehilangan nyawanya akibat ulah dari sopir bus Ardiansyah, Ade Firmansyah.
hilang. Sehari sebelum peristiwa kecelakaan bus di Mojokerto terjadi di Karawang, Jawa Barat, tepatnya pada Minggu 16 Mei 2022, kecelakaan maut juga terjadi di ruas Jalan Purwasari. Sebuah mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi T7556DB terlibat kecelakaan saat melintas di Jalan Purwasari dari arah Karawang Kota menuju Cikampek. Dari rekaman CCTV, mobil Elf dengan kecepatan tinggi itu oleng dan menabrak median jalan lalu berpindah ke jalur sebelah yang tengah dalam kondisi padat merayap. Mobil yang dikemudikan Denny Budiman itu kemudian menghantam bagian belakang Suzuki pickup T8493DZ yang datang dari arah berlawanan dan 4 sepeda motor. Naasnya, mobil bak terbuka itu tengah membawa sebuah keluarga besar bertamasya. Tak pelak, 7 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan ini. Pemirsa, tepat di ujung sana atau di sebelah kiri saya ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan, tepatnya di wilayah Purwasari, Kabupaten Karawang, yang mengakibatkan 10 orang luka-luka dan 7 orang meninggal dunia. Saya akan coba tanya, mungkin saja orang yang bekerja di sini mengetahui secara pasti sebetulnya penyebab kecelakaan itu apa dan kronologisnya bagaimana. Coba kita akan temukan faktanya. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Dede. Mas Dede. Saya boleh minta waktunya sebentar, maaf ganggu nih, Mas Dede. Boleh ya? Oke, Mas Dede waktu kejadian itu ada di sini? Iya. Oh iya? Iya. Posisinya waktu itu di mana? Sini. Oh, Mas Dede lagi di situ? Iya. Oke. Waktu itu Mas Dede yang dilihat apa sih, Mas? Kejadiannya gimana sih? Ini mobil kesini dari kanan nyebrang, nabrak pick up. Dari kanan tuh maksudnya dari arah ke Cikampek sana ya? Iya. Oke, terus? Pick up, nabrak pick up, jaga ke situ. Oleng kesini langsung, nabrak motor udah sono aja mobil. Olengnya di sebelah mana, Mas? Boleh ditunjukin nggak? Sini pas nyebrang, Oke. nyebrang langsung nabrak pick up, terus ke sini, udah motor langsung. Oh, jadi elfnya naik ke separator jalan ini ya? Iya. Itu kenceng banget, Mas, dari arah sana. Kenceng. Nah, waktu itu ini kan ada gambar putih-putih nih. Oh. Ya kan, Mas? Iya. Nah, ini posisi apa aja nih? Bisa digambarin nggak? Ini Avanza. Yang mana? Yang sebelah sini? Iya. Oke, terus depannya? Banyak soalnya ini apa? Pick up. Oke, jadi pick up, terus? Avanza. Heeh. Jadi ini motor semua. Oh, motor. Iya. Oke, motor yang di sebelah? Sono. Motor ada berapa, Mas? Kalau nggak salah ada 4. Ada 4. Nah, coba kita boleh ke sana, Mas. Sambil jalan ke sana yuk. Jadi yang ini ya, yang motor ya? Oke, jadi titik motor 1, 2, 3, 4. Oke. Sampai ke sini. Ini mobil di sini. Ini mobil di sini. Sampai ke sini mobilnya. Oh, mobilnya sampai sini? Oh, Oh, jadi ini mobil... orang. Ini orang. Oh, oke. Sebentar. Jadi ini orang. Iya. Sebentar, Mas. Mobil yang di sini tuh maksudnya mobil yang pertama kali nabrak itu ya? Ya, yang tersangka. Oh, oke, yang mobil Elf berarti ya? Berarti langsung ke sini. Iya. Setelah itu apa yang dilihat, Mas? Kejadiannya? Ya udah banyak ini yang korban geletakan. Ada berapa orang kira-kira? Ya yang saya lihat ada lebih sih dari ya kurang lebih mas 10-an lah adalah. Tapi rame tuh waktu itu Ya kondisinya? rame udah kayak orang pada ngeliat semua. Kalau ke sini semua macet dong berarti di sini? Macet. Sementara itu, Denny Budiman, sopir Elf maut itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 21 Mei 2022 oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebutkan jika Denny yang bertugas menjemput karyawan pabrik sebuah perusahaan di wilayah Karawang mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju mobilnya. Berdasarkan penuturan Asmadi, salah seorang korban selamat kecelakaan maut ini,
Sekitar pukul 3 sore, rombongannya sudah mencapai Jalan Raya Purwasari dan mobil yang dikemudikan adiknya hendak mengantarkan satu persatu anggota keluarga mereka. Namun sayang, peristiwa naas itu tak terelakkan. Ceritanya sopir saya itu kebetulan adik saya naik pick up, itu mau belok ke arah kiri. Karena itu kan setelah jembatan tuh ada jalan ke arah PT Densus, mau belok mau nganterin adik saya. Itu mau arah kemana, Pak? Arah ke Karawang. Oh, arah ke Karawang. Tapi nanti ada jembatan, sebelum itu ya, sebelum kecelakaan kemarin itu ada jembatan, mau belok ke arah kiri. Tiba-tiba kejadian brak. Saya bingung. Pas ngelihat darah mulai berceceran. Adik saya sudah nggak ketahui kemana, yang satu ya, itu yang meninggal, Yayan Sofian namanya. Berapa orang, Pak, total di dalam pickup itu, Pak? Ada 17 orang dengan bayi. Bapak waktu itu bisa diceritain nggak, Pak, posisi duduknya di mana? Saya duduk ada di pojok kanan paling belakang. Ya tiba-tiba brak itu kan pakai atap ya. Plafon sama atapnya tuh jatuh dan menimpa kepala saya dan sampai saya harus dijahit. Jadi dari 17 orang itu, Pak, mohon maaf, yang kemudian selamat berapa orang? Yang dirawat, yang meninggal 2 orang, yang dirawat 6 orang, yang dirawat jalan 2 orang, yang rawat inap 4 orang. Itu tuh gimana sih, Pak, kondisinya ketika tabrakan terjadi itu ya, Pak? Ya? Kondisi jalan itu sedang macet. Agak macet, jadi jalan merayap, paling 20 km per jam gitu. Tiba-tiba ada mobil sebelah sana. Jalan di luar jalur itu, jalur arah dari Karawang menuju Cikampek, sudah jalannya pun sudah ugal-ugalan, udah limbung jalannya pun. Naik median jalan, Cepet banget tuh, Pak, ya? cepet banget, itu Berapa hanya kira-kira? persekian detik. Bukan menit, paling itu hanya 1 detik itu sudah nyampe di mobil saya, langsung berak. Langsung di sini nabrak motor-motor semua. Begitu saya berdarah, motor sudah banyak berjatuhan di sana di belakang saya tuh. Itu dan terbang, mobil itu terbang. Terbang menyentuh des ke mobil yang ditompangin saya, sudut kanannya. Itu jadi kepala kanan mobil Elf itu ya menyentuh gini, sudut kanan belakang mobil yang saya tompangi itu. Oke, berarti kan Bapak dalam kondisi sadar ketika itu ya, Pak, ya? Saya sadar sepenuhnya. Nah, oke, sadar sepenuhnya. Nah, apa yang terjadi di dalam mobil yang Bapak? Di dalam mobil saya membangunkan pertama adik ipar saya, kemudian Aisyah yang meninggal tuh kayaknya sudah bangunkan, itu sudah meninggal langsung tepat. Kemudian saya ngelihat itu Yayan Sofian, suaminya adik ipar saya itu ya, sudah ada di rumput di sini, dan ketika saya gini-giniin udah kayaknya sudah nggak ada nyawanya, udah hilang juga. Akhirnya ditinggal karena itu nanti akan diurus oleh polisi, dan adik saya menyelamatkan yang masih ada. Cuman nih satu lagi, Najia Haira Sofian tuh putra dari almarhumah yang masih sekarang dirawat di rumah sakit umum. Korban meninggal dunia yang merupakan keluarga dari Asmadi adalah Yayan Sofian dan Aisyah. Keduanya adalah pasangan suami istri. Anak dari keduanya pun turut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Hingga kini, gadis kecil itu pun masih dirawat di rumah sakit. Rumah ini merupakan milik pasangan keduanya. Kondisinya kini tampak sepi dan tak berpenghuni lagi sepeninggalan Yayan Sofian dan Aisyah. Hanya foto-foto keduanya dan anaknya yang masih terlihat di dinding rumah ini. Hening, sepi, inilah yang kami rasakan ketika kami memasuki rumah ini. Barang-barang yang masih tersimpan di sini adalah saksi bisu ketika ketiganya masih berkumpul di sini. Pak, kami juga mengucapkan turut berduka cita. Iya, ya, Pak, ya? sama-sama. Saya juga masih sangat sedih sekali melihat saya harus kehilangan tiba-tiba 2 nyawa, ya, adik dan adik ipar saya, artinya adik ipar dan suaminya, dan anaknya harus yatim piatu dalam waktu sekejap gitu. Dan sekarang pun anaknya Najia Haira Sofian tuh masih dirawat di rumah sakit itu di RSUD Karawang. Saya juga nggak tahu bagaimana dia masa depannya. Ya mudah-mudahan dia punya inilah. Saya kalau memang ada, mudah-mudahan itu pihak perusahaan Elf-nya harus bertanggung jawab tentang masa depan. Paling tidak saya harus menuntut masa depan anak itu sampai dewasa. Kalau kami oke lah masih sudah sehat kembali. Paling tidak itu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Belum selesai dari ingatan kita tentang kecelakaan bus yang terjadi di Mojokerto, Surabaya, dan Karawang, Jawa Barat. Kini
2022. Astagfirullah. Halo, Gusti Inu Agung. Halo. Halo, Gusti Inu Agung. Halo. Halo, Allahu Akbar. Gusti Inu Agung. Halo.